Ya. Jadi ada ya rezeki air Allah turunkan ke bumi, kemudian Allah keluarkan buah-buahan. Tapi ada rezeki yang langsung dari langit yang Allah berikan ya kepada Maryam, langsung bisa dimakan. Ya. Kalau tadi kan melalui proses dulu, ini langsung jadi diberikan kepada Maryam, seorang wanita yang taat kepada Allah SWT, seorang wanita yang berakhlak mulia. Allah kasih rezeki langsung dari langit. Jadi kulama dakhala alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria masuk ya ke tempat ya Maryam itu beribadah ya namanya al-mihrab, wajada indah rizqan. Di tempat itu dia dapati rizki berupa makanan dan minuman ya. Qala, kemudian Zakaria bertanya, "Ya Maryam, ana laki haza." Ini dari mana engkau dapatkan? Qalat, kata Maryam, huwa min indillah. Ya, itu dari Allah, ya. Kenapa? Ini jelaskan, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu ya, akan memberikan rezeki yang sangat luas kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa diduga-duga, ya. Jadi ini kan di luar dugaan Nabi Zakaria, ya. Di tempat yang tidak ada orang, di tempat yang menyendiri, tapi kemudian tiba-tiba ada makanan. Ya, kata Maryam, ini bukan dari orang. Ini makanan langsung dari Allah SWT yang diturunkan dari langit. Dan ini bukan dongeng. Ya. Dan ini ada Al-Quran. Kita sering mengucapkan Shadaqallahul Azim. Berarti kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Kemudian rezeki adalah hidangan yang diturunkan Allah langsung dari langit kepada Nabi Isa sebagai tanda kekuasaannya. Jadi Allah kuasa ya ngasih rezeki kepada manusia bukan hanya lewat perantaran air kemudian jadi buah-buahan, tapi juga bisa langsung dalam bentuk hidangan. Jadi berkali-kali Nabi Isa diminta ya oleh umatnya ya agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Ya, mereka ingin bagaimana rasanya menikmati hidangan yang langsung jadi dari langit. Tapi kemudian Nabi Musa berdoa. Ya, apa doa Nabi Musa? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Allah turunkan. Tapi ini Allah kemudian ancamkan. Setelah diturunkan hidangan langsung dari langit, kemudian umat Nabi Isa melihatnya, kemudian setelah itu dia kufur nikmat, tidak beribadah kepada Allah, Allah akan timpakan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada umat yang lainnya. Ini ancaman yang keras ya. Kita tidak pernah melihat hidangan langsung turun dari langit, tapi umat Nabi Isa melihatnya langsung. Ya, makanya ancamannya juga keras. Tapi ternyata betul. Ya, walaupun manusia itu diperlihatkan tanda kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, belum ada jaminan dia beriman kepada Allah. Belum ada jaminan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak menyaksikan langsung ya kekuasaan Allah yang diturunkan dari langit, tapi kita tetap beriman kepada Allah. Kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap taat kepada Allah. Berarti luar biasa kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki adalah kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun dan keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Jadi ternyata rizki itu tidak hanya sebatas materi, tidak hanya sebatas harta, tidak hanya sebatas rumah, tidak hanya sebatas uang, tidak hanya sebatas kendaraan, tapi ternyata sesuatu yang bikin kita senang, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Itu artinya itu juga rizki dari Allah SWT. Jadi ada kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun. Ada keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Dan itu rizki yang terbaik yang akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang taat kepadanya. Kepada orang yang selalu memenuhi panggilannya. Di antaranya panggilan azan pada hari Jumat. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita mendatangi majelis Jumat, oh itu akan janjikan kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Dan ini adalah khairul razikin, ya, rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah sebagai pemberi rezeki yang terbaik.
Ya. Jadi kul katakan oleh Muhammad, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah khair minal lahwi, lebih baik daripada senda gurau atau hiburan. Wa minat tijarah, dan lebih baik daripada yang namanya jual beli. Wallahu khairur razikin. Ya. Gitu. Jadi kalau orang hiburan ingin senang, bisnis ingin untung, tapi jangan sampai gara-gara hiburan, gara-gara bisnis melupakan ibadah kepada Allah SWT. Sebab dengan ibadah kepada Allah, Allah akan ngasih kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun. Allah akan ngasih keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Apa? Surga. Surga. Ya. Kemudian apa yang dikatakan rizki? Rizki juga adalah ya kemampuan untuk mengikuti kebenaran dan kemampuan untuk menjauhi kebatilan. Kalau kita mengenal kebenaran, kemudian kita ikuti, kita mengenal kebatilan, kemudian kita jauhi, itu rizki juga. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ya surat Al-Baqarah ayat 213, beliau menikul satu doa. Ya doa yang luar biasa nih. Mudah-mudahan kita hafal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar-benar benar, dan beri kami rezeki berupa kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu benar-benar batil, dan beri kekuatan kepada kami ya rezeki untuk mengikutinya. Ya, jadi kalau kita bisa melihat kebenaran dengan jelas, bisa melihat kebatilan dengan jelas, kemudian mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, itu juga termasuk rizki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian rizki yang terhalang, ada rizki yang terhalang, adalah rizki yang tidak Allah berikan karena dosa yang dilakukan. Jadi bisa jadi ya Allah tidak memberikan rizki kepada kita, baik rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang mulia, rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Bahkan rezeki yang sempurna ketika kita melakukan dosa. Hati-hati itu yang namanya dosa. Makanya orang yang bertakwa itu pertama dia melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua dia menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Sebab ketika kita melakukan dosa, dosa itu sejatinya adalah penghalang ya rezeki yang akan diberikan oleh Allah SWT. Makanya di sini dijelaskan la yazidu fil umri ilal birru. Tidak akan menambah ya, panjang umur kecuali dengan berbuat baik. Jadi kalau kita mau panjang umur, maka berbuat baiklah. Wala ya apa yaruddul qadar ya awil qada ila doa. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Ya. Jadi kalau kita mau ditakdirkan yang baik-baik saja, ditakdirkan yang menyenangkan saja, yang bikin kita bahagia, mudah dan selamat atau aman, maka kuncinya adalah berdoa. Jadi sejatinya dalam hidup ini, kalau kita mau panjang umur, banyaklah berbuat baik. Dan kalau kita mau ditakdirkan dengan takdir yang baik-baik atau takdir yang buruk kemudian dijadikan baik, maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu doa itu saripatinya ibadah. Ya. Jadi sumsumnya ibadah itu adalah doa. Doa itu ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling menyenangkan, tapi kemudian mengundang cinta Allah SWT. Ya. Jadi kalau kita banyak berdoa, kita akan dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita akan dibenci oleh Allah SWT. Tapi ketika dikaitkan dengan rizki, apa kata Rasul? Wa innar rajul la yuhramu rizqu bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya orang itu akan dihalang rezekinya oleh Allah yang harusnya Allah kasih nggak jadi. Kenapa? Bidzanbi yusibuhu, karena dosa yang dilakukannya. Ya. Kemudian rizki yang terhalang adalah rizki yang tidak diberikan Allah karena mencarinya dengan cara maksiat. Ya. Jadi ada rizki didapatkan dengan cara maksiat. Itu sejatinya bukan rizki dari Allah. Karena Allah tidak akan ngasih rizki ya orang yang mendapatkannya dengan cara maksiat. Misalnya dengan cara nipu, dengan cara korupsi, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini ada sabda Rasulullah SAW, Inna ruhal kudus. Sesungguhnya ruh kudus yaitu malaikat Jibril, nafasa firoi. Dia menyampaikan wahyu dengan cara membisikkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Apa wahyunya?
anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Sesungguhnya yang namanya manusia tidak akan pernah mati. Ya. Tolong dicatat, tidak akan pernah mati sampai ajalnya sempurna. Jadi kalau ajalnya sempurna tidak akan mati. Itu yang pertama. Watas tau'iba rizqoha. Ya, dan sampai rizkinya diberikan semuanya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan manusia mati. Pertama kaitannya dengan ajal. Jadi kalau belum ajalnya nggak bakal mati. Yang kedua kaitannya dengan rizki. Kalau rizkinya belum dikasihkan semuanya nggak bakal mati. Ya, makanya apa kata Rasulullah SAW? Jangan mikirin ajal, jangan mikirin rizki, tapi lakukan dua hal. Pertama takwa kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, jaga diri. Ya, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Baru wa ajmilu fi talab. Hendaklah baik-baik, bagus-bagus dalam mencari rezeki. Ya, dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar, dengan cara yang sabar. Kenapa? Di sini jelaskan kata Rasulullah SAW, wala yahmilanna ahadukum istibto rizki ayat lubahu bimaksiatillah. Jangan sampai ya rizki seret, rizki susah ya menyebabkan kamu mencarinya dan mendapatkannya dengan cara maksiat kepada Allah. Ya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya Allah itu ya tidak akan memberikan apa yang ada di sisinya itu kecuali dengan taat kepadanya. Jadi tanpa taat kepada Allah, Allah akan menahan rezeki kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah barangkali